Kita sering bangga kalau ada orang Indonesia yang jadi juara tilawah internasional atau dosen di Timur Tengah. Tapi ternyata lebih dari 100 tahun yang lalu udah ada ulama asal Minangkabau yang namanya harum di Tanah Suci. Bahkan sampai jadi guru para ulama besar Mekah dan Imam Masjidil Haram. Siapa sih sebenarnya beliau ini? Dan gimana bisa seorang anak muda dari Sumatera Barat menembus lingkaran ulama Arab? Yang dimana di zaman orang Nusantara aja masih dijajah Belanda. Oke, kalau gitu yuk kita bahas. Kisah luar biasa Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, ulama Nusantara yang jadi imam besar di Masjidil Haram, di jejak Baitullah. Oke, kita flashback dulu ya. Tahun 1860-an, di sebuah negeri kecil bernama Kototwo, Agam, Sumatera Barat. Lahirlah seorang anak muda bernama Ahmad Khotib. Dari kecil dia sudah dikenal cerdas banget dan haus akan ilmu. Keluarganya ulama semua, jadi bisa dibilang darah keulamaan tuh masih mengalir di dirinya. Tapi siapa sangka, anak kampung yang waktu itu hidup di bawah bayangan-bayangan penjajah Belanda ini nantinya bakal menorehkan sejarah di Tanah Suci. Pas usianya baru belasan tahun, Ahmad Khotib berangkat ke Mekah. Tujuannya ya jelas buat belajar agama. Dan waktu itu Mekah tuh kayak pusat peradaban ilmu Islam dunia. Siapapun yang mau jadi ulama besar ya harus belajar ke sana. Dan disinilah awal dari kisah luar biasa itu dimulai. Begitu nyampe di Mekah, Ahmad Khotib langsung belajar ke ulama-ulama besar. Tapi yang bikin kagum, beliau tuh belajar bukan cuma satu bidang, melainkan ada banyak bidang. Mulai dari tafsir, hadis, fikih, sampai ilmu falak, semua digas beliau. Dan karena kecerdasan yang luar biasanya ini, nama Ahmad Khotib cepat banget naik. Sampai akhirnya beliau dipercaya buat ngajar di Masjidil Haram. Bayangin ya, di tempat suci itu, di antara ratusan ulama Arab yang sudah senior, tiba-tiba muncul satu sosok muda, bukan Arab, tapi dari ujung dunia timur, yang ngajarin mereka hukum Islam. Keren banget gak sih? Nah, bukan cuma itu. Karena kedalaman ilmunya, Ahmad Khotib akhirnya dipercaya jadi imam Masjidil Haram. Dan inilah momen bersejarahnya. Bayangin, suasananya Mekah di akhir abad ke-19. Orang-orang dari berbagai negara berkumpul buat sholat di Masjidil Haram. Imam berdiri di depan Ka'bah dan orang yang mimpin mereka bukan orang Arab, bukan juga orang Turki, tapi orang Minang, Sumatera Barat, orang Indonesia. Kalau ini film, pasti adegannya itu bakal jadi momen klimaks yang bikin merengeng banget. Tapi jangan salah, perjalanan beliau sampai ke titik itu nggak mudah. Di Mekah waktu itu masih banyak pandangan rasial dan perbedaan kelas antara bangsa Arab dan non-Arab. Tapi Ahmad Khotib berhasil nembus semua batasan itu. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan ilmu. Dan yang menarik, beliau juga nggak lupa sama tanah asalnya, yaitu Tanah Minang. Dari Mekah, beliau tetap aktif berkomunikasi dengan murid-muridnya di Nusantara. Banyak ulama besar Indonesia yang jadi murid beliau, termasuk Madratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Syekh Jamil Jambek. Jadi bisa dibilang dua organisasi Islam terbesar di Indonesia hari ini, NU dan Muhammadiyah, akarnya ketemu di satu guru yang sama. Namanya Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Keren banget ya. Tapi nih, ada hal yang bikin kisah beliau makin menarik. Syekh Ahmad Khotib dikenal sebagai ulama yang berani dan tegas dalam berpendapat. Beliau sering menulis surat atau kitab yang isinya ngasih kritik keras terhadap praktik-praktik keagamaan yang dianggap menyimpang. Misalnya, beliau menentang keras praktek tarekat yang menurutnya udah keluar dari ajaran syariat. Beliau juga lantang mengingatkan soal pentingnya ilmu logika dalam beragama. Dan itulah yang bikin namanya makin dikenal luas. Bukan cuma sebagai imam Masjidil Haram, tapi juga sebagai pembaharu pemikiran Islam di dunia Melayu. Sayangnya, banyak dari kita yang nggak tahu kisah beliau. Padahal kontribusinya luar biasa banget. Coba deh pikir, di zaman sekarang aja, buat jadi imam di Masjidil Haram itu harus punya sanad, ilmu, dan pengakuan internasional yang nggak main-main. Tapi beliau udah dapat itu lebih dari 100 tahun yang lalu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Nama Syekh Ahmad Khotib udah dikumandangkan di depan Ka'bah, memimpin jutaan jamaah dari seluruh dunia.
Dan Syekh Ahmad Khatib wafat di Mekah pada tahun 1916. Tapi warisannya nggak berhenti di situ. Dari murid-muridnya lahir generasi baru ulama Indonesia yang jadi pelopor kebangkitan Islam di Nusantara. Jadi bisa dibilang sebagian besar arah keislaman Indonesia hari ini tuh nggak lepas dari pengaruh beliau. Bahkan kalau kita ke Mekah sekarang dan berdiri di pelataran Masjidil Haram, kita bisa bilang dengan bangga, dulu tempat ini pernah berdiri seorang imam dari negeri kita sendiri. Dan mungkin dari sini kita bisa belajar sesuatu. Kalau Syekh Ahmad Khatib bisa mencapai derajat itu, padahal datang dari negeri jajahan yang bahkan belum punya bendera. Berarti bukan mustahil buat kita hari ini untuk menoreh prestasi di dunia Islam. Asal kita punya tekad, ilmu, dan niat yang lurus. Karena di hadapan Allah bukan bangsa, warna kulit, atau bahasa yang menentukan derajat, tapi ilmu dan ketakwaan. Jadi gimana menurut kamu? Haruskah kisah Syekh Ahmad Khatib ini lebih sering diceritai ke generasi muda? Biar mereka tahu betapa luar biasanya sejarah ulama Indonesia di Tanah Suci. Atau sebaliknya. Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan kalau kamu baru tahu kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita inspiratif lainnya tentang dunia haji dan umroh. Mungkin sekian dulu, sampai jumpa di Baitullah.